Divana Dajrasi Pradita dengan 3 NIM terakhir 459. Kami dari kelas 2023L, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kami akan mempersembahkan sebuah video yang berisi tentang penanaman nilai-nilai Pancasila mengenai norma kepada generasi muda bangsa Indonesia. Video ini kami buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Sarmini. Oke, biar gak lama-lama, kita langsung masuk ke videonya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Iya, gimana, masih semangat ya? Masih dong. Kali ini kita ketemunya daring ya, karena hampir Idul Fitri juga, jadi belajarnya kita daring. Oh iya, sebelum belajar seperti biasa, kakak minta salah satu buat pimpin doa, Dek Najwa. Ayo pimpin doanya Dek Najwa. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tapi sebelum materi, kakak mau minta cek semangat dulu, boleh ya? Seperti biasa, tepuk semangat, masih ingat? Masih. Ya, yaudah yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Loyo-loyo juga, yang penting semangat ya buat belajar. Oke, langsung saja. Ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Belum tahu, Kak. Oke, hari ini kita belajar ini nih. Sebentar, kakak share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Ya, agak maju ke depan aja biar kelihatan jelas. Set. Nah. Ini tenggorokan kakak juga agak-agak ini. Hari ini kita mau belajar mengenai norma. Coba, siapa yang tahu norma itu apa? Ada yang mau bacakan? Angkat tangan yuk yang mau bacakan. Ini kenapa senggol-senggolan? Oke, adik yang tengah, tolong bacain kakak ini pengertian norma. Pengertian norma. Menurut KBBI, norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Iya, terima kasih, benar sekali. Jadi, norma itu bisa kita simpulkan bahwa sebuah tatanan yang ada di masyarakat, tatanan kehidupan yang adik-adik jalani setiap hari-harinya, seperti bagaimana cara kita bertata krama kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara kita mendalami kehidupan di masyarakat, kemudian bagaimana cara kita menempatkan diri di masyarakat itu yang baik seperti apa, yang sesuai tatanan seperti apa. Oh ya, jangan lupa bukunya dikeluarkan buat nulis, tadi lupa ya. Ya, silakan ditulis dulu ini pengertian normanya, karena nanti akan ada soal-soal seperti biasa buat latihan adik-adik. Ya, ayo ditulis dulu soalnya, ditulis dulu ini pengertiannya, cari poin-poin penting. Seperti yang kakak bilang tadi, kalau norma itu adalah tatanan yang ada di masyarakat yang biasa adik lakukan setiap hari-harinya. Dia dijadikan sebuah patokan untuk berperilaku setiap harinya seperti apa di masyarakat. Dan tentunya norma itu bertujuan baik sendiri, karena kalau tidak ada norma di masyarakat itu bisa berbahaya gitu ya. Nanti orang-orang bisa seenaknya, kalau ada norma itu punya patokan buat kehidupan sehari-hari seperti itu.
Kalau menulisnya sudah selesai nanti bilang kakak ya. Sudah, Kak. Sudah, oke. Kalau sudah kita lanjut. Nah, ini selanjutnya ada jenis-jenis norma. Siapa yang mau bacakan? Ayo, siapa? Oke, ada yang pakai hijab coklat krem? Boleh nih dibacakan. Jenis-jenis norma. Norma agama. Norma yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya larangan berzina, mencuri, dan membunuh. Norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya kejujuran, keadilan, dan kesopanan. Norma kesopanan. Norma yang mengatur tata cara pergaulan dalam masyarakat. Contohnya mengucapkan salam, berpakaian sopan, dan antri. Norma hukum. Norma yang dibuat oleh lembaga resmi dan memiliki saksi yang tegas. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan. Ayo, jangan ketawa, yuk kita belajar serius. Udah selesai? Sudah. Ya. Terima kasih, Dek. Ya, jadi jenis-jenis norma itu ada beberapa. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Boleh dicatat ya, normanya ada apa aja tadi: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, norma agama itu apa? Ini norma agama itu norma yang berasal dari sumber ajaran agama. Kalau agama kita kan agama Islam, berarti kita belajar dari sumber agama Islam. Begitupun dengan agama-agama lain. Kalau agama lain juga bersumber dari agama-agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Kalau di agama Islam ada contohnya itu larangan berzina, larangan mencuri, membunuh, larangan berbohong, dan lain sebagainya. Kemudian norma kesusilaan itu apa? Ini dari sumber hati diri manusia kita sendiri. Contohnya itu kejujuran dari kita sendiri, keadilan, kesopanan, tata krama kita kepada orang lain itu masuk di norma kesusilaan ya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, ini norma kesopanan itu bagaimana cara kita berperilaku, bertata krama di masyarakat, di kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang lain, bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada yang lebih tua, dan lain sebagainya. Boleh diperhatikan deh, boleh diperhatikan kakak ya. Ya. Yang terakhir ada norma hukum. Nah, di sini norma hukum itu yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya sendiri seperti yang tertera pada undang-undang, terus peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Seperti kalau kita harus menaati tata tertib lalu lintas, terus membayar pajak, dan lain sebagainya. Sudah ditulis jenis-jenis norma tadi yang ada 4 ini? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan norma. Tadi kan sudah disebutkan jenis-jenisnya. Sekarang kita lanjut ke contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh, boleh diperhatikan sebentar ya. Kakak ingin menjelaskan ini sebentar. Oke? Ya. Iya. Jadi yang pertama ada norma agama. Norma agama itu contoh penerapannya. Yang pertama itu seperti seorang umat muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sedangkan seperti agama-agama lain, orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain juga beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti itu. Yang kedua, norma kesusilaan. Ini seseorang berkata jujur saat ditanya orang lain. Nah, itu termasuk dalam norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu bersumber dari dalam hati manusia itu sendiri, seperti berkata jujur, kemudian bersifat adil pada orang lain, dan menghargai orang lain. Yang ketiga, norma kesopanan. Itu contohnya mengantri saat membeli sesuatu. Jadi kita nggak boleh ya langsung sekitar, misalnya ada antrian 5 orang udah antri, terus kita baru datang itu kita nyalip, itu nggak boleh. Kita punya tata krama sendiri untuk menjadi warga negara yang baik, seperti itu. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini untuk contoh penerapannya sendiri seperti pengendara motor memakai helm saat berkendara. Nah, selain itu mematuhi tata tertib, lalu lintas, dan lain sebagainya. Oke? Oke, siap. Selanjutnya
di sini ada fungsi norma. Kalau ada suatu materi pasti ada fungsi dari materi itu tersebut, materi itu sendiri. Norma itu fungsinya ada apa saja? Itu yang pertama, menciptakan keteraturan dan keadilan. Nah, kalau tidak ada norma di negara kita itu tentunya akan berbahaya karena apa? Karena nanti keadilan akan seenaknya sendiri, tidak ada acuan untuk apabila kalau kita misalnya ya nih, kita dituduh berbuat apa gitu, tapi ternyata kita tidak melakukan itu. Kalau tidak ada aturan di dalam masyarakat atau undang-undang yang berkaitan dengan itu, nanti kita bisa dituduh seenaknya gitu. Oleh karena itu penting sekali norma untuk menciptakan keteraturan dan keadilan di negara Indonesia. Yang kedua, mengatur perilaku masyarakat. Nah, kalau ada norma, masyarakat itu juga tahu bagaimana cara berperilaku yang baik di negara Indonesia ini. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dan integrasi sosial. Yang keempat, melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Nah, kalau ada norma, hak dan kewajiban kita itu jadi tahu hak kita itu di rumah ngapain, hak kita di masyarakat itu bisa mendapat apa, kewajiban kita itu ngapain saja, itu kan bisa terlihat. Sekarang kakak mau tanya, hak kalian kalau di rumah itu ngapain? Hak kalian menjadi anak di rumah, contohnya? Mendapat makan. Iya, pinter. Hak dapat makan itu hak ya. Kalau kewajibannya di rumah ngapain nih? Kira-kira? Membantu orang tua. Iya, pinter membantu orang tua. Yang kelima, mendorong perkembangan masyarakat. Ya, bisa dipahami ya. Bisa. Iya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut. Selanjutnya di sini ada manfaat norma. Nah, manfaat norma itu yang pertama ada mengatur tingkah laku masyarakat supaya sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini normanya untuk aturannya sendiri itu disesuaikan dengan masyarakat, tinggal kita masing-masing seperti apa sesuai kesepakatan bersama, dan tentunya untuk membuat masyarakat di situ itu merasa tentram dan nyaman gitu ya. Yang kedua, membentuk keharmonisan hubungan antar manusia. Yang ketiga, memiliki tingkah laku yang teratur dan sesuai dengan lingkungan masyarakat. Kalau ada norma kan ada acuannya, yang benar seperti apa, yang salah seperti apa, kalau salah sanksinya apa gitu kan. Jadi masyarakat itu tidak seenaknya dalam berperilaku gitu ya. Yang keempat, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Yang kelima, menjaga kebudayaan. Yang keenam, melindungi yang lemah. Kemudian yang tujuh, mempercepat mencapai tujuan bersama. Dan masih banyak lagi manfaat norma-norma yang tentunya yang dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, coba maju ke depan, kok kayak ngantuk gini ya kak adik-adiknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita cari. Kan tadi sudah belajar mulai dari pengertian, fungsi, manfaat, contoh norma, dan lain sebagainya nih. Kakak punya latihan soal sejumlah 4 soal, silakan ditulis. Nanti malam dikerjakan, besok kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan ditulis dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah alhamdulillah, berarti hari ini pembelajarannya sudah selesai. Kemudian juga sudah diberikan latihan soal. Nanti malam pokoknya jangan lupa dikerjakan ya. Kalau ada yang mungkin adik-adik gak paham, adik-adik bisa langsung chat kakak. Langsung chat, ini maksudnya gimana kak? Ini maksudnya gimana kak, kalau kurang dipahami ya. Jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, dan terima kasih juga buat adik-adik tadi sudah antusias buat pembelajaran hari ini meskipun puasa ya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga, semoga kuat sampai maghrib nanti meskipun sepertinya sudah lemah sekali menunggu berbuka. Semoga selalu semangat untuk tugasnya dikerjakan nanti malam, dan jangan lupa besok kita bahas ya adik-adik. Iya. Nah, seperti biasa karena pembelajaran sudah selesai, Dek Naswa pimpin doa lagi, pimpin doa setelah belajar. Silakan. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa supaya ilmu yang didapat bermanfaat. Berdoa dimulai.
selesai. Oke, terima kasih Dek Najwa dan teman-teman semua. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar dengan penuh semangat lagi. Dan saya harap adik-adik lebih semangat lagi ya. Siap? Siap. Oke, semangat belajarnya, semangat berproses menggapai cita-cita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video yang kami berikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.